Samek Namuk Entago. Apa kabar? Inilah Kota Merauke, pusat ibu kota Kabupaten Merauke. Di kota paling timur Indonesia ini, dijamin membuat para wisatawan akan terkesan dengan suasananya. Kota yang dijuluki Indonesia Mini karena keragaman suku penduduknya memiliki beragam atraksi wisata. Yang tengah menjadi viral adalah Monumen Kapsul Waktu, yang desainnya mirip dengan markas Avengers di film series Marvel Hollywood. Di dalam monumen ini terdapat tulisan 7 mimpi dan harapan anak-anak Indonesia dari 34 provinsi terhadap Indonesia 70 tahun mendatang. Dengan demikian, tulisan anak-anak dari Sabang sampai Merauke ini akan dibuka pada tahun 2085 mendatang. Masih di Jalan Brawijaya Merauke, kita juga bisa menikmati kemegahan Tugu Lingkaran Brawijaya atau populer dengan nama Tugu Libra. Tiang yang berdiri tegak merupakan simbol angka 1. 1969 adalah tahun bersejarah bergabungnya Irian Jaya yang kini dikenal dengan nama Papua ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara tahun 1902 adalah awal tahun berdirinya Kota Merauke. Masih di pusat kota, suguhan objek wisata yang unik bisa dinikmati dengan mengunjungi Taman Satwa Yamai Atip. Di mini zoo milik pribadi Bupati Merauke Fredericus Gebze ini, para pengunjung dapat melihat lebih dekat kawanan rusa yang menjadi ciri khas Merauke. Juga hewan endemik kanguru, walabi, hingga burung kasuari. Jadi, tak perlu jauh-jauh ke Australia. Di Merauke, kita juga bisa dengan mudah menjumpai hewan ini secara gratis. Yamai Atip itu taman di mana hewan-hewan itu semua bersatu, berkumpul, atau dalam bahasa lebih modern itu dibilang hewan-hewan daerah konservasi. Nah, ini memang kita punya tiga tujuan utama. Yang pertama yaitu untuk para wisata, untuk destinasi, untuk supaya ini. Yang kedua adalah untuk pendidikan, edukasi. Yang ketiga itu budaya, karena di sini ada hewan-hewan yang endemik. Endemik itu yang ciri khas di wilayah Merauke. Kemudian rusa sebagai hewan ikonik kita. Kayak saya dari Makassar kan baru pertama kali lihat kanguru, jadi excited. Bisa juga kita bisa kasih makan hewan yang ada kayak kanguru, rusa, semuanya jinak-jinak. Dia terbuka gitu. Kalau di Jakarta sendiri kan kita kayak ada Ragunan gitu kan. Ini mirip seperti itu dan di sini orang-orangnya juga helpful banget gitu orang-orang di sini, dan aku terkesan sih kayak gini kita bisa keliling, bisa kasih makan. Kota Merauke juga menawarkan objek wisata bahari, yaitu Pantai Lampu 1 yang jaraknya hanya sekitar 10 menit dari pusat kota. Pantai ini memiliki keunikan, karena kita hanya akan melihat air laut berada di bibir pantai di waktu-waktu tertentu saja. Ke Merauke sudah pasti dengan mudah kita bisa mendapati makanan dan kuliner khas lokal. Seperti sagu sef, makanan tradisional yang dibuat dari campuran sagu, kelapa, dan aneka bumbu, ditaburi daging rusa yang dimasak dengan unik, menggunakan batu yang telah dipanaskan terlebih dahulu. Atau sensasi makan kepiting rawa yang sangat besar dan dijamin membuat ketagihan. Merauke juga dikenal dengan julukan Kota Musamus. Salah satunya di Kampung Salor yang dijuluki sebagai Kampung Seribu Musamus. Di sini para wisatawan bisa menyaksikan keajaiban alam yang hanya ada di bumi Papua, khususnya Merauke.
Rumah semut ini dibangun dari campuran tanah, rumput, dan air liur oleh serangga sejenis rayap. Uniknya ya bisa sampai 2 meter, kadang ada yang besar. Jadi asik lah, unik. Cuma di Merauke, harus datang ke sini, di Salor tempatnya. Bagi orang Merauke, Pusamus punya arti sendiri. Jangan tanya kerjaku, tapi lihat hasil kerjaku. Itu filosofi dari Musamus itu sendiri, yang buat orang Merauke menjadi suatu kebanggaan tersendiri dan dipakai buat kerjanya tuh buat orang Merauke begitu. Ke Merauke belum lengkap jika tidak singgah di distrik Sota, distrik paling timur di Kabupaten Merauke. Di distrik Sota, kita akan menjumpai tugu kembar yang sama dengan yang ada di kota Sabang, Nangro Aceh, Darussalam. Lokasi wisata tujuan utama para wisatawan berikutnya adalah Tugu 0 km Indonesia yang menandai kita berada di ujung paling timur Indonesia. Tidak jauh dari Tugu 0 km Indonesia, terdapat pos lintas batas negara. PLBN Sota merupakan pintu perbatasan NKRI dan negara tetangga Papua Nugini, PNG. Merauke sebagai garda terdepan NKRI di wilayah ujung timur sangat strategis karena berbatasan dengan 2 negara, yakni Papua Nugini untuk wilayah daratan dan Australia di wilayah perairan. Ada sekitar 8 tempat wisata. Di samping nanti ada festival-festival, yaitu misalnya ada festival ini kita gabung dalam festival Animha. Festival Animha itu terdiri dari ada festival Sagusep, kemudian festival Rawa Biru, festival Yenan, kemudian festival ada Cross Border, yaitu festival di perbatasan, dan beberapa kegiatan-kegiatan yang memang kita harapkan itu bisa memancing atau menarik minat destinasi wisata yang ada di baik Indonesia maupun mancanegara. Mengeksplorasi destinasi Merauke dipastikan bukan hanya bisa menikmati keindahan alam, keramahan penduduknya, dan kelezatan kulinernya, tetapi juga membuat kita semakin cinta dengan negeri Indonesia.